Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Safinatun Najah, asal kelas dari Penyes 5B, nomor absen 32, NIM 1805339. Nah, teman-teman, di sini saya akan sedikit menjelaskan apa yang sudah ditugaskan, yakni tujuan dari pendidikan jasmani. Nah, di sini saya ditugaskan untuk menjelaskan 5 tujuan pendidikan jasmani. Yang pertama itu ada pengembangan kebugaran, yang kedua itu ada pengembangan keterampilan, yang ketiga itu pengembangan emosional atau emosi, yang keempat itu pengembangan mental, yang kelima atau yang terakhir itu pengembangan moral. Nah, kita lanjut saja langsung ke video atau penjelasan yang pertama. Nah, yang pertama itu ada pengembangan kebugaran. Nah, kebugaran itu apa sih? Nah, kebugaran itu adalah kesanggupan kita atau kemampuan tubuh kita untuk melakukan penyesuaian olahraga yang sedang kita jalani terhadap pembebanan fisik gitu yang diberikan kepada kita sendiri. Jadi tidak sampai menimbulkan kelelahan yang sangat berlebihan gitu. Kalau misalkan ketika kita sedang berolahraga atau apapun itu, lalu kita kelelahan, kecapean yang berlebih, itu lebih dari kebugaran atau itu tidak termasuk kebugaran. Nah, jadi kebugaran itu tidak lebih, kecapean kita tuh tidak lebih dari batas maksimal yang kita mampu gitu. Sekiranya kita mampunya segini, ya segini gitu. Jangan sampai berlebih. Kalau misalkan kita udah capek sedikit, ya sudah gitu. Jangan dipaksakan. Berarti setiap kemampuan kita itu berbeda-beda. Jadi kemampuan si anak, kemampuan nanti ketika kita mengajar, kita harus bisa melihat gitu kebugaran si anak tuh sampai mana gitu, kemampuan si anak untuk berolahraga sampai mana. Tidak boleh sampai si anak itu terlalu capek dan memaksakan si anak untuk berolahraga terus. Kalau misalkan si anak sudah bu capek pak capek, itu biarkan saja istirahat gitu, karena mungkin batas maksimal dan kemampuan si anak tuh hanya sampai situ saja. Nah, itu untuk pengertian pengembangan kebugaran. Nah, jadi ketika misalkan kelas 1 kebugarannya ada di tahap ini, kebugarannya ada di tahap ini. Jadi insya Allah gitu, dengan pendidikan jasmani kita bisa merubah merubah kemampuan si siswa gitu, dari yang tadinya capek sampai yang tadinya tahap segini capek jadi terbiasa. Nah, itu merupakan pengembangan kebugaran. Nah, lalu yang kedua ada pengembangan keterampilan. Nah, apa sih pengembangan keterampilan itu? Pengembangan keterampilan itu adalah kemampuan dasar kita, dasar pada diri seseorang yang harus dilatih, diasah, serta dikembangkan gitu secara terus-menerus sampai memang si anak tersebut menjadi profesional gitu. Jadi ketika keterampilan kita diasah, dilatih, itu akan terbiasa gitu. Apalagi ketika memang sejak kecil, sejak dini sejak dini si kecil itu ada bakat, lalu kita asah. Atau misalkan nih, keterampilan kita dalam keterampilan si siswa itu dalam berolahraga, misalkan bulu tangkis atau futsal. Nah, diasah, diasah, dilatih rutin sampai dia menjadi atlet gitu, sampai dia menjadi mencapai tujuan apa yang ingin dia capai. Misalkan dia ingin juara O2SN atau Popda atau Porda yang lainnya, itu kita asah. Itu merupakan satu keterampilan dari setiap siswa. Jadi keterampilan dalam penjas itu memang dikembangkan gitu. Kalau misalkan olahraga, ya kembangkan apa yang anak suka. Nah, lalu yang ketiga ada pengembangan emosi. Nah,
di sini pun emosi dilatih gitu, dikembangkan, diatur. Ketika memang emosi si anak itu berlebihan, terus juga emosi. Jadi saya jelaskan dulu. Emosi itu bukan cuman marah ya. Emosi itu bisa dalam bahagia, senang, marah, itu termasuk dalam emosi juga. Nah, jadi saya tekankan sekali lagi, emosi itu tidak hanya marah saja. Senang ketika si anak senang, ketika si anak bahagia, itu pun emosi. Jadi setiap orang punya emosionalnya sendiri gitu. Ada yang emang berlebih emosinya, ada pun yang emang biasa-biasa saja gitu. Jadi ketika si anak lagi main bola terus berantem gitu, emosinya kan meningkat. Nah, jadi kita sebagai guru itu harus bisa bukan mencegah. Jadi kalau misalkan si siswanya berantem, kita sudah lalu kita tenangkan, kita beritahu harus seperti apa, biar si anak tidak terus-terusan seperti itu. Jadi dalam emosi pun kita dilatih gitu, sehingga anak bisa terus berkembang, emosinya stabil, tidak berlebihan, juga tidak kekurangan gitu. Karena kalau yang kekurangan itu ya udah flat aja, nggak ada bahagia, nggak ada marah, itu pun menurut saya tidak baik gitu. Karena yang berlebihan itu tidak baik, dan yang kekurangan pun itu tidak baik. Jadi kita harus emosi si anak tuh dikembangkan, dilatih, diasah sesuai usianya gitu. Nah, lalu yang keempat ada pengembangan mental. Nah, pengembangan mental merupakan suatu proses yang menggambarkan perilaku kehidupan sosial psikolog manusia ataupun remaja ataupun anak usia dini pada posisi yang memang di dalam lingkungannya gitu. Jadi mental kita tuh di dalam pendidikan jasmani itu dilatih juga, dikembangkan juga. Nah, contoh dari yang tadi, yang emosional itu pun termasuk mental kita. Apakah setelah diceramahin oleh guru, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, mentalnya akan kuat atau down atau lebih baik gitu. Jadi mental pun dilihat dari si anak gitu. Jadi dari perkembangan mental itu sudah apalagi sejak usia dini gitu, sejak sekolah dasar, mental pun harus sudah mental dari semangat, jangan menyerah, itu termasuk mental. Jadi harus kita asah gitu. Jadi kamu harus kita bangkitkan agar mental dia bisa bertahan, bisa kalau misalkan di pertandingan, mental kita tuh harus kuat gitu, jangan sampai mudah menyerah. Nah, mungkin itu dari mental sendiri. Nah, lalu yang terakhir ada moral. Moral itu merupakan tingkah laku kita, moral, akhlak, etika, itu termasuk moral. Kepribadian kita, sikap kita, cara kita menghormati, itu moral. Nah, jadi saat usia dini atau saat sekolah dasar, kita harus menekankan moral kepada siswanya. Bagaimana cara menghormati guru, bagaimana cara menghormati sesama teman, itu harus kita bina, harus kita olah juga. Kalau misalkan ada yang anaknya diem gitu, kita harus raih, kita harus bisa kita harus bisa dekat dengan anak didik kita gitu, sehingga anak didik kita bisa bebas gitu mau bercerita apa-apa sama kita. Jadi kita tahu gitu bagaimana sikap si anak, emosi si anak. Jadi kita pun tahu, dan kita pun bisa mengarahkan kemana si anak harus melangkah. Nah, jadi dalam pendidikan jasmani, moral pun sedari awal itu memang harus ditanamkan, moral-moral yang baik.
saling menghargai kepada orang itu harus ditanamkan. Nah, mungkin sekian tujuan dari pendidikan jasmani. Nah, mungkin sekian yang saya sampaikan, yang saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun perbuatan yang kurang berkenan di hati Anda. Nah, akhir kata saya pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini.